Halo Sobat Chill, pernahkah kamu berpikir bahwa setiap tarikan napas yang kamu ambil adalah sebuah keajaiban? Setiap kali kita menghirup udara, jutaan reaksi kimia terjadi di dalam tubuh kita. Proses yang begitu sederhana, namun begitu kompleks dan vital bagi kehidupan. Lalu apa yang akan terjadi jika kita berhenti bernapas hanya selama beberapa menit? Tentu saja, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya proses pernapasan ini bekerja dan mengapa begitu penting bagi tubuh kita? Marilah kita berpikir. Pernafasan yaitu suatu proses yang terjadi di dalam tubuh kita semua. Singkatnya, pernafasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas, menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Tubuh kalian membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel saat glukosa dari makanan yang kalian makan dipecahkan dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energen. Selama proses respirasi seluler, karbon dioksida dan air menjadi sisa hasil respirasi seluler yang dibuang ketika kalian menghembuskan nafas. Energi yang dihasilkan digunakan oleh kalian untuk beraktivitas. Bagaimana cara kalian bernafas? Sama seperti pergerakan tubuh manusia lainnya, bernafas juga dikendalikan oleh otot. Paru-paru dilindungi oleh otot-otot di sekitarnya. Di bagian bawah, paru-paru juga terdapat otot besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah. Otot tersebut dinamakan diafragma. Ketika kalian menarik nafas, otot yang ada di tulang rusuk kalian akan berkontraksi, sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Diafragma pun berkontraksi, yang semula melengkung menjadi mendatar. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada kalian mengembang. Volume paru-paru pun membesar. Tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara pun masuk. Ketika kalian menghembuskan nafas, otot-otot yang ada di tulang rusuk kalian rileks atau dalam keadaan santai. Diafragma pun dalam keadaan rileks. Hal itu menyebabkan rongga dada kalian menjadi lebih kecil. Volume udara di paru-paru pun berkurang. Sementara tekanan udara di paru-paru membesar. Udara siap untuk dikeluarkan. Apa yang terjadi saat pertukaran gas? Bayangkan, jika kalian adalah setetes darah. Setelah darah dipompa dari jantung, lalu kalian melewati arteri, kemudian ke kapiler yang membungkus alveolus. Saat itu, kondisi kalian membawa banyak karbon dioksida dan sedikit oksigen. Ketika sampai di alveolus, kalian tidak sabar untuk menukar karbon dioksida yang kalian bawa dengan oksigen yang ada di sana. Sekarang kondisi kalian membawa banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Kalian siap untuk mengantarkan oksigen ke sel-sel tubuh yang lain. Saat di sel-sel tubuh, kalian menukar oksigen yang kalian bawa dengan karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme dari sel. Kalian angkut kembali menuju jantung untuk kemudian dibawa kembali menuju paru-paru. Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dan sebaliknya disebut pertukaran gas. Kapiler dan dinding alveolus sangat tipis, sehingga sangat mudah untuk dilewati oleh beberapa zat. Ketika oksigen masuk dan menuju alveolus, oksigen melewati dinding tersebut, kemudian menuju dinding kapiler, lalu ke darah. Hal tersebut juga berlaku untuk karbon dioksida dan air. Begitu pentingnya peran sistem pernapasan kita, sehingga kita harus benar-benar menjaganya agar tetap sehat.